Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan setelah kemarin kita sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan 4 bab dari bab mubtada khabar, kemudian masuk ke kana wa akhwatuha, lalu ada inna wa akhwatuha, ya, dhanna wa akhwatuha. Pada hari ini insyaallah kita juga akan lanjutkan kurang lebih 4 bab, ya. Kita akan kejar karena ini masing-masing bab materinya tidak terlalu banyak. Kita bisa selesaikan insyaallah sehari 4 bab nanti insyaallah. Ya, baik, di sini kita masuk ke babun na'ati, yaitu bab tentang na'at, atau dalam bahasa lainnya ada yang mengatakan juga sifat. Misalnya nanti na'at man'ut, kemudian sifat mausuf, begitu. An-na'atu imma rafi'un limudmari. Na'at, ya, ada kalanya merafa'kan isim domir. Jadi definisi kalau di sini di bait pertama ini an-na'atu imma rafi'un limudmarin, maksudnya adalah na'at itu ada kalanya dia merafa'kan, ya, terhadap isim domir. Ya'udu lil man'uti aw limudhari, yang dia kembali pada man'utnya atau merafa'kan isim zahir. Nah, dari bait pertama ini, ya, an-na'tu imma rafi'un limudmari ya'udu lil man'uti aw limudhari. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi na'at itu, ya, na'at, atau orang juga bisa bilang sifat. Ini kita definisikan terlebih dahulu, ya. Dia ini memberi sifat terhadap isim yang diikuti. Dia akan memberi sifat terhadap isim yang diikuti. Kemudian dikatakan tadi dia terkadang, ya, ada kalanya merafa'kan isim domir mustatir, yang dia isim domir, ya. Jadi isim domir mustatir, ya, yang akan kembali pada man'ut, ya. Ya'udu lil man'uti au limudhari. Jadi ada 2. Dari sini na'at ini kita bisa bagi, ya. Ini terbagi menjadi 2 macam. Menjadi 2. Yang pertama adalah dia ya'udu lil man'uti, ya. Dia atau kembali pada man'utnya. Maksudnya di sini kalau kita lihat ini adalah na'at hakiki. Kalau dia kembali pada man'utnya yang dia isim domir, itu namanya na'at hakiki. Kemudian kalau yang kedua dia dikatakan alimudhari. Dia kembali kembali merafa'kan isim zahir, ya. Berarti di sini dikatakan dia adalah na'at sababi. Karena definisikan dulu na'at hakiki itu seperti apa, na'at sababi itu seperti apa. Dia dikatakan di sini fal awwalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min ashratin li arba'i, ya. Adapun na'at pada bagian pertama atau na'at hakiki ini, maka ikutkanlah man'utahu pada man'utnya min ashratin li arba'i, dalam 10 hal yang tersimpul pada 4 poin. Dari sini nanti ada 4 poin. Apa itu 4 poin? Fi wahidin min aujuhil i'rabi min raf'in aw khafdin aw intisabi, pada salah satu dari 3 macam i'rab, baik itu rafa, khafad atau nasab. Baik, yang pertama kita bahas dulu na'at hakiki, ya. Na'at hakiki ini dia kembalinya pada man'utnya di sini, ya. Dia
bentuknya domir mustatir. Jadi na'at hakiki ini mengikuti man'ut dari segi apa? Mengikuti man'ut dari segi yang pertama adalah dia dikatakan tadi pada salah satu dari 3 macam i'rab. Jadi dari segi i'rabnya, ya baik rafa, khafad atau nasab. Jadi kalau man'utnya rafa, ya kan na'atnya juga apa? Rafa. Man'utnya khafad, na'atnya juga khafad. Man'utnya nasab, ini juga na'atnya nanti juga nasab. Kemudian yang kedua, kadza minal ifradi wa tadhkiri. Yang kedua, dia mengikuti man'ut dari segi minal ifradi, yaitu mufrad dan muzakkar. Mufrad dulu ya, dari segi mufrad dan muzakkar, wa diddi wa ta'rifi wa tankiri, serta kebalikan dari keduanya, yaitu tasniyah, jamak dan muannas, dan dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Ini langsung menyebutkan juga dengan yang lainnya. Jadi yang kedua ini dia bisa kita lihat dari sisi apa? Mufrad, apakah dia mufrad, apakah dia tasniyah, apakah dia jamak. Kemudian juga dari segi apa? Muzakkar ataukah muannas. Ya, muzakkar atau dia muannas. Kemudian yang terakhir, dari segi ma'rifat ataukah dia nakirah. Mungkin sampai sini antum masih bingung, ini gimana ini penjelasannya, belum ada contohnya. Contohnya di mana? Contohnya ada di bait selanjutnya. Faqaulina ja'al ghulamu al-fadilu. Sebagaimana contoh ya perkataan kita, ja'a al-ghulamu al-fadilu. Seorang pemuda yang mulia telah datang. Wa ja'a ma'hu niswatun hawamilu. Telah telah datang juga bersamanya, bersama anak laki-laki tadi, bersama gulam tadi, pemuda tadi ya, para wanita hamil. Contohnya itu. Di sini kita lihat contohnya. Kalimatnya adalah ja'a al-ghulamu al-fadilu. Ya, ja'a al-ghulamu al-fadilu. Al-ghulamu al-fadilu. Nah, di sini ja'a ya, ini fi'il madhi ya kan. Nah, ini sambil mengingat pelajaran yang lalu. Gini, al-ghulamu ini posisinya dia sebagai apa? Kedudukannya. Ya, sebagai fa'il. Nah, sekarang pertanyaannya ini saya kasih tanda fa ya, sebagai tanda bahwa al-ghulam ini adalah fa'il. Kemudian al-fadilu ya, yang mulia, ini apanya? Berarti ini adalah sifat dari al-ghulam. Kalau kita mau berikan tanda ya, naat ini tandanya, nah ini tandanya. Jadi bisa antum gunakan nun atau gunakan shad. Ya, nun ini maksudnya naat, shad ini maksudnya sifat. Di al-fadilu ini ya, ini adalah sifat bagi siapa? Al-ghulamu. Nah, kita lihat di situ dia sama-sama dibaca apa? Rafa. Ya. Jadi kalau dari segi i'rab ya, si al-fadilu ini mengikuti siapa? Al-ghulamu. Al-fadilu dia dibaca rafa dengan tanda rafanya adalah dhammah, mengikuti al-ghulamu. Dari segi mufrad tasniyah atau jamaknya ya, dia mufrad, sama-sama mufrad. Lalu kemudian dari segi mudzakkar muannas ya, ini sama-sama apa? Mudzakkar. Kemudian dari segi ma'rifat atau nakirahnya ini sama-sama ma'rifat, ada alnya. Jadi naat hakiki di sini ya, ini dia sebetulnya kenapa dikatakan hakiki? Karena ini kalau dilihat dari definisi an-na'atu imma rafi'un limudmari, jadi dia ini ya si al-fadilu, ini maksudnya ini al-fadilu, kalau kita baca definisinya dari Nazim ya, al-fadil ini merafakkan dhamir mustatir dia. Kan dhamir mustatir. Apa dhamir mustatirnya? Yaitu huwa, yang dia kembali ya, yang
merujuk atau kembali, yang merujuk pada kata sini kembalinya ke siapa? Al-Ghulamu. Al-Fadil ini yang merafa'kan dhamir mustatir yaitu huwa. Ya, ada huwanya kembali ke al-Ghulam. Ya, dia juga sama tadi yang ja'a ma'ahu niswatun hawamil, wanita yang hamil, niswatun hawamilu, sifat kan, hawamil menyifati siapa? Niswatun. Contoh yang lain nanti kita coba cari ya. Misalnya apa? Kalau yang ini kan kedudukannya sama-sama rofa. Sama-sama rofa. Nanti kita coba cari yang lain, misalnya yang majrur misalnya. Misalnya nazartu ila Muhammadin al-Fadil. Nah, al-Fadilnya ini dibacanya karena ini isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat Muhammad, isim alam ma'rifat Muhammadin. Dia dibaca majrur. Nah, ini al-Fadilnya ini dia dibacanya juga majrur, al-Fadili. Atau misalnya ra'aitu Muhammadan. Ini Muhammadan ini adalah mansub al-Fadilah. Nah, di sini al-Fadilah. Nah, pastikan sini ini nasab. Kalau di sini dia merofakkan, kalau di sini dia majrur, kalau di sini dia nasab. Baik, ini penjelasannya. Kita lanjut. Di sini yang kedua, wasanil qismaini minhu afridi wa injaral man'utu ghairu mufradi. Pada bagian kedua ini ya, ini kita tadi sudah, yang pertama adalah na'at haqiqi, yang kedua adalah ini na'at, definisi tentang na'at sababi. Di syairnya memang tidak dijelaskan ini na'at apa gitu. Tapi ini sebenarnya fal awwalu tadi adalah yang pertama tadi, bagian pertama itu na'at haqiqi. Kemudian kalau di sini, kalau yang na'at haqiqi tadi kan dikatakan dia merofakkan isim dhamir mustatir gitu kan. Nah, kalau yang di sini ya sabab ini merofakkan isim zahir. Jadi dikatakan wasanil qismaini minhu afridi. Pada bagian kedua ini buatlah dalam bentuk mufrad untuk na'at sababi ini. Maksudnya ya ini agak jelimet ini ya. Sebetulnya enggak juga ya. Cuma menjelaskannya ini. Tapi saya lanjutkan dulu aja. Wa in jaral man'udu ghairu mufradi, meskipun man'udnya tidak berbentuk mufrad. Nah, ini intinya seperti ini. Jadi na'at sababi ini adalah ya, dia selalu berbentuk mufrad tunggal ya. Dia selalu berbentuk mufrad meskipun apa? Man'udnya isim musanna atau jamak. Jadi kalau yang hakiki tadi merofakkan isim dhamir, kalau di sini dia ada kalanya merofakkan. Nah, ini isim zahir. Di isim zahir. Di definisinya mungkin anak agak sulit menemukan definisi yang enak dijelaskan, nanti lewat contoh saja insyaallah. Isim zahir yang bersambung, dia bersambung dengan dhamir yang kembali pada manutnya. Nah, gimana ini? Dengan dhamir yang kembali pada manut. Jadi kalau hakiki tadi dia memberi sifat pada isim yang diikuti. Kalau di sini memberi sifat pada isim yang punya hubungan dengan marfu'nya. Nanti kita berikan contoh ya. Kita baca contohnya di situ nanti. Bahwa pada intinya dia selalu berbentuk mufrad meskipun man'utnya itu musanna atau jamak. Kalau tadi yang na'at hakiki itu mengikuti man'ut dari segi i'rab, segi mufrad, tasniyah jamak, mudzakkar muannas dan ma'rifat nakirah, kalau di sini beda. Ya, waj'alhu fi at-ta'nitsi wa at-tadhkiri mutabiqan lil mudhari al-madhkuri. Waj'alhu, jadikanlah na'at ini, na'at yang kedua ini, maksudnya na'at sababi ini, fi at-ta'nitsi dalam hal muannas wa tadhkiri dan mudzakkar. Mutabiqan lil mudhari al-madhkuri, sesuai dengan keadaan isim dhahir yang telah disebutkan. Di sini si na'at sababi ini mengikuti man'ut dari segi apa? Nah, dari segi yang pertama adalah dari segi i'rabnya. Ya, i'rabnya plus yang kedua ma'rifat nakirahnya. Jadi dia dalam i'rab sama ma'rifatnya. Tapi di sini si na'at sababi ini selalu mengikuti kata setelahnya ya, dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau
dalam masalah muzakkar dan muannas, dia akan mengikuti kata setelahnya. Ini si na'at sababi ini tidak terpengaruh oleh bilangan atau jumlah dari man'utnya ya. Mau mufrad, tasniyah, jamak, si na'at sababi ini akan selalu dalam keadaan mufrad sudah. Ini kuncinya ini, dia selalu mufrad. Kita coba lihat contohnya. Ini memang kalau ya bagi anak ketika mempelajari ini, saya merasa memahaminya itu butuh agak sedikit mendalam. Kalau yang na'at hakiki tadi langsung kelihatan ya. Ada isim alam atau ada isim, kemudian setelahnya ada sifatnya langsung jelas. Kalau ini agak panjang ceritanya. Nah, contohnya di sini misalnya, misaluhu qad jaa hurratani muntalikun zawjahuma al-abdani. Contohnya agak panjang ya. Ada contoh di sini qad jaa, contoh qad jaa, telah datang. Siapa yang datang? Coba nanti dijawab ya. Jaa itu apa? Kemudian hurratani itu apa? Sifatnya yang mana? Oh, sifatnya jangan dulu. Naatnya jangan dulu. Kalau naatnya anak sebutkan dulu. Di filenya yang mana? Hurratani, nah ini muntalikun zaujahuma al-abdani. Dari kalimat ini dicari filenya ya. Baik, ini contoh yang naat sababi. Jadi di sini sebetulnya hurratani ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya. Sifatnya itu di sini sebenarnya. Sepanjang ini. Kalau dari segi arti di sini ya, ada dua wanita yang telah datang. Dua wanita merdeka telah datang, yang suaminya berstatus budak telah pergi. Ini agak sulit ini contohnya. Nanti saya carikan contoh yang lebih enak ya. Ini soalnya contohnya ada dua kata yang berlawanan ya. Jadi sifatnya itu ada di sini. Muntalikun zaujahuma al-abdani. Telah datang dua wanita merdeka yang suaminya berstatus budak telah pergi. Jadi si muntalikun zaujahuma al-abdani ini adalah sifatnya. Anak jawab sekali lah, ini hurratan ini file dari ini ya, jaa. Dan ini semua ini adalah sifat bagi ini. Hurratan ini perempuan merdeka. Di sini ada zaujahuma. Ini huma ini kembali pada ini hurratani. Yang suaminya kedua perempuan tadi itu gitu. Kan jelimet kan? Nanti anak coba carikan contoh yang lebih simpel. Kita selesaikan dulu baiknya ini. Wa mithluhu ata ghulamun sa'ilatun zaujatuhu an dainiha al-muhtajlah. Telah datang seorang budak laki-laki yang istrinya bertanya tentang utang yang dibutuhkannya. Jadi ada di sini budak laki-laki. Nah, ghulamun ini budak laki-laki, sifatnya di mana? Sa'ilatun sa'ilatun zaujatuhu an dainiha dan seterusnya itu. Jadi sifatnya itu setelah ghulamun itu ada sa'ilatun yang istrinya itu bertanya. Jadi ada sa'ilatun zaujatuhu. Oh yang tadi muntalikun zaujahuma. Coba Anda carikan contoh yang lain yang lebih simpel, yang semoga bisa lebih mengilustrasikannya. Ini saya tambahkan lagi jaa rajulun. Jaa ini harusnya ada titiknya ini. Jaa rajulun, seorang laki-laki datang. Nah, di sini ada yang aneh nih. Shalihatun, anak buat ini. Shalihatun zaujatuhu. Ini kalau secara makna ya, ada laki-laki datang yang istrinya solihah, kan gitu bahasanya. Ada laki-laki datang yang istrinya itu solihah. Jadi yang solihah siapa? Istrinya kan. Tapi di sini sifatnya mulai dari mana di situ? Sifatnya adalah ya solihatun zaujatuhu. Dia ada ini yang zaujatuhu ini ada dhamir yang kembali kepada rajulun. Dia kembali kepada rajulun. Maka sini sifatnya dari sini. Solihatun. Nah, solihatun ini dia mu'annas kan? Mengikuti kata setelahnya. Nah ini sesuai dengan ini. Mengikuti kata setelahnya. Nah ini mengikuti kan zaujatun, perempuan.
Maka di sini bukan solih tapi bukan solih tapi solihah yang mengikuti kata setelahnya. Gitu. Kalau tadi ya muntalikun ini mengikuti zaujun, mengikuti ini. Dan dia bentuknya mufrad kan itu tadi. Yang ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Lalu coba Anda carikan yang kebalikannya misalnya. Maksudnya yang sekarang yang ja'a yang perempuan, yang fa'ilnya perempuan. Ja'a imra'atun, datang perempuan. Nah, sekarang salihun. Nah, di sini salihun, kok salihun? Yang soleh siapa? Nah, suaminya sekarang. Zaujuha. Gimana? Zaujuha, ya. Jadi zaujatuhu. Kalau di sini zaujuha. Baik, kita coba jelaskan di sini pelan-pelan. Imra'atun ini fa'ilnya ja'a. Sifatnya di sini ya. Ya, perempuan yang suaminya itu soleh, gitu kan. Solehnya ini, ya ini dalam hal mudzakkar mu'annas ini tadi. Ini kan ini posisinya mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena kata setelahnya ini mudzakkar, zaujun, laki-laki. Jadi ada dhamir ha yang kembali pada siapa? Imra'atun. Baik ya, ini mungkin agak jelimet. Coba Anda contohkan lagi satu. Ini misalnya begini, ja'a zaidani, sekarang yang musanna. Coba. Ja'a zaidani, dua orang Zaid itu datang. Ja'a zaidani, misalnya al-aqilu misalnya. Kemudian di sini pasti ada dhamir yang musanna yang kembali pada zaidani. Misalnya abuhuma misalnya. Abuhuma dan abuhuma. Ya, ini mim ya. Ja'a zaidani. Jadi ini fa'ilnya. Ini musanna kan. Al-aqilu. Ini sifat. Nah, ini mudzakkar mengikuti siapa? Di sini setelahnya. Buhuma. Ya. Ma'rifat kan ini al. Ada al. Sini nama orang Zaidan. Zaid. Nama orang. Ini ada huma yang kembali pada Zaidani. Lebih seperti itu. Jadi al-aqilu itu merafakan isim zahir abu. Kata setelahnya di situ. Di pada lafaz abu itu terdapat dhamir huma yang kembali pada Zaidan. Gitu ya. Ya agak jelimet kalau yang na'at sababi memang. Kalau na'at hakiki tadi kelihatan langsung siapa yang disifati langsung. Kalau di sini itu ada semacam kayak ada dua subjek gitu ya. Jadi tadi ada laki-laki yang istrinya soleh lain. Ada laki-laki, ada istrinya. Yang istrinya solehah, afwan. Yang istrinya solehah. Jadi yang solehah siapa ya istrinya? Gitu. Tapi laki-laki itu punya istri yang solehah gitulah. Sebenarnya yang perempuan imra'atun ini yang soleh suaminya gitu. Baik ya, kita lanjutkan di bab baru. Ini ternyata agak panjang menjelaskannya. Yang baru datang Mas Al-Fatih, babul atfi. Asal semuanya ya, pendek itu. Babul atfi wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihi al-ma'rufi wa tastawi al-asma'u wal af'alu fi itba'i kullin mislahu an yu'tafi il-wawi wal fa' aw wa am wa thumma hatta wa bal wa la walakin imma faja'a zaidun thumma amrun wa asbini zaidan wa amran bil liqa' wal maqdimi.
wa fi'atun lam ya'kulu aw yahduru hatta yafuta aw yazula al-munkaru. Baik. Babul adfi itu bab mengenai ataf. Qala Nazim rahimahullah wa atba'u al-ma'tufa bil ma'tufi. Para ahli nahwu ya, mengikutkan ma'tuf pada ma'tuf alaihnya ya. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Alaihi bacanya kepotong. Wa atba'u al-ma'tufa bil ma'tufi alaihi. Nah itu seperti itu. Ya, para ahli nahwu itu mengikutkan ma'tuf pada ma'tuf alaihnya. Fi i'rabihi, dari sisi i'rabnya ya. Al-ma'rufi yang telah diketahui. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullin min mislahu in yu'tafi. Jadi wa tastawi asma' berlaku sama antara isim wal af'alu dan fi'il fi itba'i kullin mislahu in yu'tafi, dalam mengikuti i'rabnya apabila diatofkan pada sejenisnya. Maksudnya di sini ya, ada isim diatofkan dengan isim, fi'il diatofkan dengan apa? Fi'il. Baik. Jadi kalau kita definisikan sekilas bahwa atof ya itu adalah pengikut kepada kata sebelumnya, dengan catatan ada kata penghubungnya atau ada huruf di sini ya yang dihubungkan dengan huruf atof. Jadi ada kata satu, kata lain. Jadi ada ma'tuf alaihnya. Nah di sini i'rabnya mengikuti. Jadi i'rab yang berlaku itu mengikuti. Yang diikuti i'rabnya rafa ya, berarti yang setelahnya juga rafa. Yang diikuti jar, berarti yang mengikuti adalah jar juga. Yang diikuti tadi nasab ya, yang mengikuti juga nasab. Kemudian dia berlaku sama pada isim dan fi'il. Isim mengikuti isim, fi'il mengikuti isim, dan seterusnya. Baik, ini huruf ataf ada berapa ini sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ataf itu dengan apa? Bil wawi wal fa. Kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah wawu. Di ataf, huruf ataf yang pertama adalah wawu. Wawu di sini maknanya adalah dan. Maknanya adalah dan. Ya. Ja'a Muhammadun wa Aliyun wa Hasanun. Contohkan saja ya. Berikan contoh di sini. Nah, ini Muhammadun wa Aliyun. Ini ada Muhammad, ada Ali. Keduanya ini sejajar, setara dengan penghubung apa? Wawu. Ini huruf ataf. Huruf atafnya wawu. Ini rafa. Muhammadun, Aliun juga rafa. Jadi si Ali ini mengikuti Muhammad, begitu kan? Secara kedudukan. Lalu yang kedua apa dikatakan itu? Wal fa. Ada fa. Ini kita maknai sebagai maka ya. Atau ini nggak selalu maka juga ya. Tapi ya apa definisinya enaknya ya. Ini aja deh. Kalau ini anak jelaskan dulu. Jadi wawu ini tadi menghubungkan apa? Dua hal yang setara. Dua hal yang setara. Ini kalau makna
katanya maka tadi yang kurang tepat. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung nanti. Karena ini aja jelaskan dulu apa fungsinya ya. Fa itu adalah menunjukkan urutannya. Ya, untuk digunakan untuk menunjukkan urutan. Tapi urutannya ini adalah tanpa jeda, tanpa ada selang waktu jeda. Jadi langsung gitu. Jadi sifat ini dia sifat ini menunjukkan urutan. Contohnya yang susulan dan apa misalnya dia berurutan tapi langsung gitu. Qadima al-fursanu fal-musyatu misalnya. Nah ini pasukan berkuda itu datang duluan, fal-musyatu kemudian disusul oleh pasukan yang dia musyatu itu perjalanan kaki, infanteri ya. Ja'a Muhammadun fa'aliyun. Dah. Muhammad datang terus Ali langsung, tanpa ada jeda, tanpa ada tenggang waktu di antara keduanya. Jadi kalau fa itu urutan siapa duluan, tapi dia tidak ada jeda. Yang ketiga seperti dikatakan wa am. Kalau am ini adalah am ini au dulu ya, au ini untuk pilihan, dikenal untuk pilihan, atau bisa juga untuk keduanya, pilihan atau keduanya. Jadi dia maknanya takhir, pilihan atau keduanya. Tazawwaj, nikahilah Hindun au ukhtaha, Hindun atau satunya, antum suruh milih mau menikahi siapa. Au udrus al-fiqha awin nahwa. Contohnya di sini pernah contohkan ya. Terus pelajari udrus al-fiqha, pelajarilah fikih, au an-nahwa. Nah ini suruh milih, pelajari ini. Jadi ini ada huruf atofnya. Pelajari fikih atau pelajari nahwu. Atau bisa juga dua-duanya diambil gitu kan. Itu kalau yang tadi perintah tadi yang tazawwaj hindan au ukhtaha, tidak boleh dua-duanya diambil. Nikahi dua orang bersaudara tidak boleh. Yang ketiga am ya, yang keempat am. Yang keempat adalah am. Kalau am ini atau juga ya, maknanya atau, tapi fungsinya adalah untuk meminta penjelasan, untuk lebih ke penentuan ya, meminta penjelasan. Misalnya dia bisa dipakai ini ketika bertanya gitu. Terus al-fiqha amin nahwa, kamu mau belajar fikih apa ilmu nahwu gitu. Biasanya terletak setelah hamzah istifham ya. Jadi ini adrosta, apakah kamu mau belajar al-fiqha amma ini amin nahwa, mau belajar fikih apa mau belajar nahwu. Di am di sini fungsinya adalah atau, tapi untuk minta penjelasan gitu. Misalnya ditaruh di kalimat tanya,
ada istifham, ya. Ada hamzah istifhamnya, ada rosta. Terus setelah itu ada hamzah istifhamnya. Baik, kemudian ada lagi summa yang kelima. Kelimanya ada summa. Summa ini maknanya adalah urutan tapi ada jeda waktu. Ya, untuk urutan ya, dengan jeda waktu. Misalnya ja'a Muhammadun summa Khalidun. Muhammad datang, terus selisih sebentar si Khalid datang. Jadi tidak langsung. Kalau yang fa tadi langsung. Baik, yang keenam sekarang ada hatta. Hatta ini sampai, sehingga. Jadi ini hatta ini seperti sebagian tempatnya. Di sebagian tempat dia untuk pemberian tahapan atau penentuan tujuan. Pemberian tahapan. Baik, misalnya seperti ini. Yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Yamutu an-nasu. Gitu. An-nasu hatta al-anbiya'u. Al-anbiya sama an-nas ini disambung oleh huruf ataf hatta. Jadi juga begitu. Manusia itu mati, ya. akan mati, ya. Nabi juga, gitu. Para nabi juga. Baik ya, ini hatta, terus ada 7, yang ketujuh ada bal. Bal ini untuk idrob, ya, mengalihkan perhatian, ya, untuk idrob. Tahu apa? Mengalihkan perhatian, mengalihkan. Maja'a Muhammadun bal Bakar. Yang datang itu bukan Muhammad tapi Bakar. Gitu. Ya benar kan, bal. Atau bisa juga nanti bahkan, tetapi bisa juga untuk ini idrob, bisa juga untuk ya ini apa ya? Enggak cuma ininya, enggak cuma jadi ada apa namanya? Ada ma-nya di depan. Maja dari pen. Maja Muhammad bal Bakrun. Nah, ini Bakar sama Muhammad ini dihubungkan oleh bal. Yang maknanya ya bukan Muhammad yang datang, tapi Bakar gitu. Atau kalau misalnya yang bahkan misalnya al-burtuqalu huluwun balladzidun. Jeruk itu manis, bahkan dia lezat. Bisa juga artinya tadi tetapi untuk mengalihkan, atau bisa juga untuk nambahin lagi bahkan. Kalau jatuh setelah kalimat positif ini kan kalimat negatif kalau ini. Damanya. Jadi kalau yang kalimat positif misalnya al-burtuqalu hulun ladzidun. Ada hulun, ada ladzidun. Di sini ini artinya tadi tetapi, ya ini. Tetapi kalau yang ini artinya bahkan. Yang ke-8 adalah artinya tidak, ini untuk menafikan, ya, kan kesetaraan. Ini mirip dengan yang bal tadi. Kalau ini contohnya misalnya Ja'a Bakrun la Khalidun. Ja'a Bakrun la Khalidun. Bakar datang, bukan Khalid. Jadi Bakar sama Khalid ini, ya, disambung oleh la untuk menafikan. Tapi yang ke-9 adalah lakin, artinya namun. Akan tetapi, ya, contohnya misalnya ma najaha aliyun lakin akhuhu. Ma najaha misalnya aliyun lakin akhuhu. Yang sukses tuh bukan Ali tapi saudaranya. Tapi ini 9 huruf ataf, serta contoh-contohnya. Ini semua setara dia i'rabnya, ya. Maksudnya i'rabnya mengikuti apa yang diikuti. Jadi ma'tuf sama ma'tuf alaih. Si ma'tuf ada ma'tuf alaih. Kita lanjutkan di bait setelahnya. Kaja'a Zaidun summa Amrun wa Akrim, ya, itu wa Akrim Zaidan. Ini kan
contoh-contohnya di sini. Kaja Zaidun, Zaid datang ya kan. Summa Amrun, kemudian Amr. Di Zaidun sama Amrun ini dibaca sama-sama dibaca rofa. Di sini contohnya yang summa ya. Summa ini datang tapi dia ada jeda gitu kan. Wa akrimi Zaidan, wa akrim Zaidan wa Amron. Nah, ini ada Zaidan sama Amron. Nah, ini sama-sama dibaca nasab. Kemudian juga ada bil-liqa'i wal mat'ami. Al-liqa artinya liqa'i karena kemasukan ba baca majrur, wal mat'ami juga sama-sama dibaca apa? Majrur. Setara mengikuti i'rabnya. Kemudian wafi'atun lam ya'kulu aw yahduru. Ini contoh lain ini yang terjadi pada apa? Fi'il. Ya'kulu, yahduru, ini sama kemasukan lam ya, dijazmkan dia, dijazmkan. Si lam ini berlaku pada ya'kulu dan yahduru. Hatta yafuta au yazula al-munkaru. Ada yafuta, ada yazula. Dia artinya sekelompok orang ya, tidak makan atau hadir. Atun lam ya'kulu, sekelompok orang enggak makan. Au yahduru atau hadir. Hatta yafuta, sampai hilang. Apa yang hilang? Jika kan nanti ada failnya. Au yazula atau sirna, hilang sama. Hatta yafuta au yazula, sampai hilang. Apa yang hilang? Al-munkaru, kemungkaran. Ini kalau cara baca memaknai di pondok kayak gitu. Tapi kalau dimaknai bahasa Indonesia yang enak ya, sekelompok orang nggak makan atau hadir sampai kemungkaran hilang sudah. Itu. Baik, ini yang apa? Sekarang kita masuk ke taukid. Babut taukid, bab tentang taukid. Wa jaizun fil ismi ayyu akkada fayatba'ul muakkidu al muakkada. Kalimah isim itu wa jaizun ya. Wa jaizun fil ismi. Kalimah isim itu boleh ayyu akkada diberi taukid atau penegasan. Jadi taukid di sini maknanya adalah penegasan. Taukid ini maknanya adalah penegasan. Untuk menegaskan sesuatu, menguatkan. Ada kalimah isim ini boleh ya, diberikan taukid. Fayatba'ul muakkidu, maka muakkid itu mengikuti al muakkada kepada muakkad. Jadi di dalam taukid ini ada istilah al muakkid. Ini muakkid yang pertama, muakkid ini adalah yang menegaskan, lafaz yang menegaskan. Kalau yang kedua apa? Al-muakkad. Al-muakkad ya, al-muakkad di sini adalah lafaz yang ditegaskan. Fi aujuhil i'rabi wa tarifi, dari segi i'rab dan ma'rifatnya. Mengikuti si muakkid ini mengikuti muakkad. Jadi muakkid ini mengikuti muakkad dari segi apa? Fi aujuhil i'rabi, dari segi i'rab. Ini dari segi i'rab, ta'rifi dan ma'rifatnya. La munkirin, bukan dalam nakirahnya. Fa'an muakkidin khala, karena lafaz taukid itu tidak ada yang nakirah begitu. Jadi si taukid ini lafaznya tidak ada yang sifatnya nakirah. Jadi dia mengikuti dari segi apa? I'rab dan segi ma'rifat. I'rab dan segi ma'rifat. Wa lafdzul masyhuru fihi arba' nafsun wa 'ainun thumma kullun ajma'. Wa lafdhuhu al-masyhuru fihi arba'u nafsun wa 'ainun thumma kullun ajma'u. Lafaz taukid ini, lafaz taukid ada 4. Taukid ada 4. Yang pertama apa? Nafsun. Yang kedua apa? Wa 'ainun, berarti 'ainun. Ainun. Yang ketiga apa di situ? Kullun. Yang keempat apa di situ? Ajma. Nafsun, ainun, kullun, ajma. Ya. Ini taukid, namanya ini taukid maknawi. Nanti taukid dibagi jadi 2 ini. Yang pertama ini maknawi. Secara maknawi.
Jadi taukid itu sebenarnya kalau pembagiannya ini ada dua. Ada maknawi, ada lafzi. Yang maknawi ini tandanya pakai 4 ini. Ada nafsun, ada ainun, ada kullun, ada ajma'u. Wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min aqta'in wa adba'in wa absa'a. Ini yang kedua. Kalau yang taukid lafzi, taukid lafzi ini ada 3. Yang pertama adalah aqta'u. Oh iya, tadi anak bisa jelaskan. Nafsun itu ainun itu sendiri. Ini artinya sendiri. Ini juga sendiri. Kalau yang kulun itu apa? Setiap, semua. Ajma'u juga semua. Taukid lafzi ini aqta'u yang pertama. Aqta'u ini artinya semua. Ya, artinya semua juga. Aqta'u, kemudian abta'u ini juga semua artinya. Absa'u juga semua. Ini artinya semua. Contoh, Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Contohnya, datang Zaid. Zaid datang. Nafsuhu ini adalah taukid. Nafsuhu. Nafsuhu. Ini adalah taukid. Ya. Kemudian ini kalau taukid ini tandanya adalah simbolnya ya. Nah kemarin kan jelaskan kalau kita belum ya, kalau mubtada itu pakainya mim, khobar itu pakainya kha. Jadi saya ada kalimat Zaidun qaimun. Ini mim berarti mubtada, qaimun itu khobar. Kalau fa'il tadi fa itu kan. Ini ja'a Zaidun, ini Zaidun, ini fa'il. Ini hanya untuk membantu saja ketika antum membaca kitab atau memaknai kitab. Tidak perlu dihalokati ya. Cukup kalau udah hafal ini dikasih tanda fa'un, ini berarti tandanya dibaca rofa gitu. Nafsahu, ini nafsuhu. Dia adalah taukid. Taukid dari siapa? Taukid dari Zaidun. Zaidunnya dibaca, dikejukan sebagai apa? Sebagai fa'il misalnya. Oh berarti dibaca rofa. Berarti ini bacanya bukan nafsahu tapi nafsuhu. Gitu. Ya. Dan kita lanjutkan. Jaisal wakul ara. Dan katakanlah. Ara jaisal amiri kullahu ta'akhara. Ara aku melihat. Melihat kepada siapa? Jaisal amiri. Pasukan raja. Kullahu semuanya. Ta'akhara terlambat. Ini kalau bahasa nerjemahin kitab secara letterlek. Ya, kalau di pondok kayak gitu. Tapi kalau kita terjemahkan dan bahasa Indonesia ya. Aku lihat pasukan raja yang semuanya terlambat. Ini mana yang taukid di sini? Kullahu. Kenapa dibaca kullahu? Apa tadi contohnya? Ara, aku lihat. Kepada siapa lihatnya? Jaisha ini jadi apa? Ara ini ini maf'ul kan? Jaisha al-amiri. Ini susun yang mudhaf ilaih. Ini kullahu ta'akhara. Nah ini Jaisha ini ditaukidkan oleh kullahu. Jadi kullahu ini mentaukidkan Jaisha. Maka kalau Jaisha ini dibacanya nasab ya, ini dibacanya juga nasab. Kullahu. Jadi ini mengikuti itu ya.
Taukid itu menegaskan mengikuti dari segi i'rab dan ma'rifatnya. I'rabnya apa? Nasab. Ya udah. Jadi bacanya bukan kullu tapi kullahu. Wa tuftu haulal qaumi ajma'ina matbu'atan binahwi at-ta'ina. Contoh yang lain, tuftu haulal qaumi ajma'ina, yaitu tuftu mengelilingi haulal qaumi di suatu kaum ya, kaum orang-orang itu, suatu kaum ajma'ina semuanya. Jadi aku mengelilingi orang atau kaum semuanya. Matbu'atan binahwi at-ta'ina, yang diikuti dengan lafaz seperti at-ta'ina. Semuanya. Ajma'ina, at-ta'ina, absa. Apa? Ya. Ajma'ina, at-ta'ina. Di ajma'ina ini adalah taukid. At-ta'ina juga taukid. Kemudian wa in tu'akkid kilmatan ataha bilafdiha ka qaulikan tahantaha. Jadi kalau yang kedua ini taukid lafzi ya. Dan ini salah. Ya kalau yang taukid jadi taukid lafzi yang lain sebentar. Ya. Wa in tu'akkid kilmatan, kalau Anda akan mentaukid kata, ya. Taukid lafzi dalam taukid lafzi ya, maka ulangilah dengan menggunakan apa? Pengulangan gitu. Bilafdiha seperti perkataanmu, bilafdiha lafadznya, kakaulika seperti perkataanmu, intaha. Selesai gitu. Jadi ini taukid lafzi bisa juga dengan apa? Mengulang perkataan ya. Mengulang apa yang diucap. Tadi saya salah. Ini saya salah di sini saya menjelaskannya. Ini bukan taukid lafzi. Ini masih maknawi ya. Saya perlu. Jadi ini si abda'u ini masih taukid maknawi, akan tetapi dia mengikuti ajma'u. Nah, ini afwan. Ini dia mengikuti ajma'u, ini salah. Di abda'u ini dia serupa dengan ajma'u. Nah, afwan ya, ini masih maknawi. Ini bukan lafzi tapi maknawi. Jadi ajma'u ini ada lafaz yang serupa yang lain, yaitu abda'u, absa'u. Maknanya semua. Sekarang yang lafaz taukid lafzi. Biasanya dengan pengulangan, yaitu dengan mengulang kata yang sama. Muhammad datang. Taukid. Ja'a hadara Abu Bakrin. Udah ja'a, ada hadara lagi. Na'am ja'a Muhammadun. Iya. Muhammad datang. Nyuruh orang bubar. Intaha. Selesai. Bubar. Selesai. Jadi kalau yang taukid lafzi afwan ya tadi, salah menjelaskan tadi yang maknawi tadi bisa nafsun, ainun, kullun, kemudian ajma'u, dan lafaz-lafaz yang mengikuti ajma'u, yang serupa dengan ajma'u, ada abda'u, absa'u. Yang lafzi ini adalah dengan mengulang kata sinonimnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Materinya semakin berat, dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi, dipraktekkan lagi. Coba cari kitab, kemudian cari, atau di Al-Quran ya, banyak contoh, atau contoh taukid, contoh yang lain ya.
Nah, situ mungkin ini yang Anda bisa sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang salah. Tapi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.